Jadi nanti sebelum kiamat itu matahari sudah tidak mau ke timur lagi. Jadi dia terbit dari barat, nyampe di tengah, tenggelam ke barat lagi. Tanda kiamat ketika sudah tali silaturahim ini sudah putus. Maka ini wa Ya'juj wa Ma'juj, dan lagi munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dukhon di sini kalau sudah keluar akan memenuhi penjuru timur ke barat. Tidak ada yang lepas, mulai dari timur sampai ke barat. Api ini pertama muncul di Yaman, kemudian api ini terus berjalan sehingga orang-orang itu lari semuanya, lari. Lari kemana? Digiring ke tempat turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il mukhlishin, amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha idza dhaharal qawlu wa khuzinal amalu wa talafatil alsanu. Wa minha, di antara tanda iqtirabis sa'ah, dekatnya kiamat, idza dhaharal qaulu, apabila sudah tampak al-qaulu, apa ucapan-ucapan, apa pendapat-pendapat, wa khuzinal amalu, dan digudangkan apa amal, wa talafatil alsanu, dan jadi rukun apa lidah-lidah, wakhtalafatil qulubu, dan berselisih apa beberapa hati, wa qata'a kullu dzi rahmin rahimahu, dan memutus apa setiap orang yang mempunyai sanak rahimahu, pada sanak keluarganya. Fa inda dzalika, dan ketika itu la'anahumullahu, Allah Ta'ala melaknat mereka, wa asammahum, dan membuat mereka tuli, wa a'ma absaruhum, dan membutakan penglihatan mereka. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad, wa Abdun bin Humaid, dan Abid bin Humaid, an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Katanya Syekh Hashim Asy'ari, beliau mengutip sebuah hadis, di antara tanda-tanda bahwasanya kiamat itu makin dekat apabila dhaharul qaulu, ketika perkataan-perkataan itu sudah tampak, alias ketika sudah bebas berpendapat. Ya, zaman sekarang sudah. Ketika sudah ucapan-ucapan itu sudah tampak, semuanya sudah bebas berkomentar, semua orang sudah bebas berpendapat, wa khuzinal amaluh, sedangkan amal perbuatan itu digudangkan. Kata-kata amal perbuatan digudangkan tersebut, orang lebih mengedepankan ucapannya daripada perbuatannya. Orang lebih banyak memberikan nasihat melalui ucapan, sudah menyingkirkan nasihat melalui tindakan. Kalau ulama-ulama kita zaman dulu itu memberikan nasihat kepada umat melalui contoh teladan, melalui tindakan-tindakan, sedikit bicara, banyak berbuat, sedikit bicara. Sekarang terbalik, banyak bicara, sedikit berbuat. Sehingga ada sedikit humor
yang dilontarkan pernah disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Perbedaannya katanya itu orang Indonesia, Jepang sama Amerika. Ini sebuah humor tapi sekaligus cuman kritikan. Kalau kita cermati itu berisi pesan kemanusiaan, juga berisi sebuah kritikan kepada kita bangsa Indonesia. Katanya kalau orang Jepang sedikit bicara, banyak kerja. Sehingga Jepang banyak mengeluarkan yang namanya produk-produk. Bayangkan saja, sejenis handphone saja yang dikeluarkan misalkan oleh orang Jepang, oleh Cina, banyak sekali. Jadi orang Jepang, Cina itu banyak tindakan, sedikit bicara. Ya, banyak berbuat, sedikit bicara. Kalau orang Amerika, itu katanya banyak bicara, sedikit berbuat. Sehingga orang bicara itu banyak, kalau orang-orang Amerika banyak yang menjadi aktor. Banyak yang menjadi yang namanya pembicara daripada tindakan. Sedikit berbuat, banyak berbicara. Kalau orang Indonesia katanya Gus Dur beda lagi. Ya, lain yang dibicarakan, lain pula yang dikerjakan. Itu katanya. Katanya ngomong A, tapi yang dilakukan bukan A. Itu orang Indonesia. Ini sebenarnya sebuah humor, tapi sebuah kritikan pedas kepada kita-kita orang Indonesia. Nah, di antaranya lagi di sini tanda kiamatnya itu tadi. Bebasnya berpendapat sudah bebas, sedangkan yang namanya amal perbuatan ini sudah mulai digudangkan. Orang sudah tidak melihat apa yang dia lakukan, tapi melihat apa yang dikatakan. Dan kemudian di antara tanda-tandanya lagi, yang namanya ucapan-ucapan, lidah-lidah sudah rukun. Sudah mulai rukun. Kalau sekarang banyak masih belum rukun. Secara omongan mereka ini bersatu, tapi secara hati mereka berbeda. Di mulut, manis di mulut, sama di mulut. Antara si A, si B, si C, semuanya bicara sama. Akan tetapi sebenarnya hati mereka bertolak belakang, saling berselisih. Nah, tapi ini untuk tanda-tanda yang ini masih belum terlalu banyak tampak. Sudah ada sih tapi tidak terlalu banyak. Dan juga tanda-tandanya kiamat makin dekat ketika orang-orang yang memiliki keluarga, memiliki sanak, itu sudah mulai memutus tali persaudaraannya, tali kekeluargaannya. Ini sudah mulai, seperti yang saya bilang, kalau kaya itu keluarga saya, kalau miskin bukan keluarga saya. Banyak sudah. Lebih-lebih di kota. Di kota itu luar biasa. Tetangga saja sebelah rumah mereka tidak kenal. Kita alhamdulillah hidup di kampung, rasa persaudaraan, rasa persatuan, dan rasa kekeluargaannya itu masih eksis bertahan sampai sekarang. Buktinya banyak. Ketika tetangganya membutuhkan pertolongan, bantuan, kita datang membantu. Kita saling bersilaturahim. Nah, tanda-tanda kiamat ketika sudah tali silaturahim ini sudah putus, maka ini sudah berarti sudah makin dekat. Makanya para santri sekalian, usahakan yang namanya kalau misalkan kita pulang nanti, ketika pulang liburan atau pulang berhenti dari sini, maka jangan lupa Anda harus mempererat tali silaturahim Anda, yaitu dengan cara mengunjungi sanak famili Anda. Dan menyambung tali silaturahim itu tidak harus dengan cara mengunjungi, dengan cara menghubungi lewat telepon saja bertanya bagaimana kabar di sana, itu sudah dianggap menyambung tali silaturahim. Ya. Nah, kata Nabi lagi dalam hadis ini, ketika sudah terjadi sedemikian, sudah bebas berpendapat, yang namanya amal sudah tidak menjadi teladan lagi, yang namanya hati sudah saling membenci, sudah saling bertentangan, orang-orang sudah memutuskan silaturahim,
maka ketika itu Allah melaknat mereka dan membuat mereka tuli dan membuat mereka buta. Artinya kata-kata tuli dan buta bukan tuli hakikatnya, bukan buta hakikatnya. Yaitu dengan kata-kata tuli, dia sudah telinganya kebal, tidak bisa menerima nasihat. Kalau dinasehati masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri, seperti kalian. Atau yang dikatakan Allah membutakan, dia itu sudah dibutakan oleh Allah, tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah dan mana yang batil. Mereka sudah tidak bisa membedakan. Itu yang dimaksud dengan mata penglihatan mereka sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antara tanda iqtirabis saah, dekatnya kiamat adalah idzan nasu azharul ilmah. Ketika apabila manusia itu menampakkan al-ilmah, pengetahuannya, wa dhayya'ul amalah, dan menyia-nyiakan amalnya, wa tahabbu bil alsani, dan saling cinta dengan lidah, wa tabaghadu bil qulubi, dan saling benci bil qulubi, dengan hati, wa taqata'u fil arhami, dan saling memutus di dalam sanak keluarga. La'anahumullahu inda dzalika, Allah taala melaknat mereka ketika itu. Fa asammahum, lalu Allah membuat mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan membutakan penglihatan mereka. Rawahu Ibnu Abid Dunya anil Hasan radhiyallahu anhu. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, bedanya cuma dalam segi teks. Bedanya dari segi ibarat saja. Bahwasanya dijelaskan sekali lagi, tanda kiamat itu ketika manusia itu sudah menampakkan pengetahuan, tapi dia menyingkirkan, menyia-nyiakan amalnya. Sudah banyak. Orang banyak ilmu, tapi tidak diamalkan. Coba lihat sekarang. Fenomena sekarang. Orang-orang jahat itu adalah orang-orang pintar. Orang-orang berilmu. Coba lihat. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melanggar hukum, rata-rata orang yang mengerti hukum. Itu. Orang-orang yang korupsi, melanggar hukum, rata-rata orang yang mengerti hukum. Kenapa kok bisa mereka itu demikian? Yaitu satu jawabannya, karena mereka tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Walaupun mereka tahu ilmu tersebut, tapi malahan dilanggar. Jangan sampai para santri cuman mengetahui, tapi tidak diamalkan. Tapi yang banyak diamalkan oleh santri itu ada ilmu yang sering diamalkan ketika pulang. Siapa? Yaitu ketika kita belajar fikih, di situ dibahas tentang masalah bab mengqadha salat. Ketika pulang sering diamalkan, lebih-lebih salat subuh. Yang sering. Bagaimana tidak, begadang terus, subuhnya sudah hilang, akhirnya diqadha lagi. Kenapa diqadha? Mengamalkan ilmu yang saya ketahui. Apa? Bab qadha salat. Itu. Ya. Mengamalkan sih. Tapi ya jangan itu juga. Dan pada waktu itu juga ketika mereka itu sudah senang dengan ucapan-ucapan. Sekarang ini di mana-mana orang tersebut berlomba-lomba memperbaiki ucapannya, memperbaiki lidahnya. Bagaimana bicara yang bagus, kan begitu kan? Dengan tanda kutip bukan bicara bagus sopan, bukan. Tapi sekiranya bicaranya itu seperti seakan-akan orang yang ilmunya itu sudah selangit. Yang pakai, ya itu, bahasa-bahasa si itu. Yang banyak terasinya itu. Ya, konstitusi, ini sudah. Seakan-akan ya itu. Orang kan sekarang itu. Banyak-banyak yang pintar merangkai kata.
Dan tapi secara hati mereka itu saling bertentangan, saling membenci dan memutuskan tali silaturahim. Maka pada waktu itu Allah melaknat mereka. Bagaimana caranya Allah melaknat mereka? Dibutakan matanya, ditulikan telinganya. Qala al-Baihaqi wa ghairuhum rahimahumullah ta'ala. Imam Baihaqi dan selainnya berkata, Al-amaratu minha siwarun. Adapun tanda-tanda kiamat, minha siwarun, diantaranya itu ada tanda-tanda kecil. Wa qad madha aktsaruha, dan telah lewat aktsaruha, apa kebanyakannya amarat, apa kebanyakannya tanda-tanda tersebut. Wa minha kibarun, dan diantaranya lagi adapun tanda-tanda besar sayati yang akan datang. Katanya Imam Baihaqi, yang sudah lewat dijelaskan di depan itu hanyalah tanda-tanda kiamat suro, tanda-tanda kiamat kecil. Sedangkan tanda-tanda kiamat besarnya akan datang berikut ini. Wal nakhtimul ahaditsal madkurati. Dan niscaya kami akan menutup, kami akan mengakhiri hadis-hadis al-madkurati yang disebutkan, bima rawahu, dengan sesuatu yang diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim, fi sahihihi an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ittala'an nabiyyun sallallahu alaihi wasallam alaina. Tampak muncul, sama tampak muncul, bisa mau pakai tampak, pakai muncul. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, kepada kami. Wa nahnu natadzakaru, sedangkan kami itu saling mengingatkan. Natadzakaru atau saling bermudzakaroh itu loh. Saling sementara ngobrol lah ya. Wa nahnu natadzakaru, sedangkan kami sementara ngobrol. Sedangkan kami itu ngobrol atau saling beromong-omongan sementara berbicara, ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ma tadzakaruna, apa yang kalian bicarakan? Qalu, sahabat menjawab, nadkurus sa'atah, kami membicarakan tentang hari kiamat, tentang masalah kiamat. Qala, Nabi bersabda, innaha lan takuma hatta taruna qablaha asyra ayatin. Annaha, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hatta tarawna, hingga kalian melihat qablaha, sebelumnya, asyra ayatin, pada 10 tanda. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali didahului oleh 10 tanda. Apa saja yang 10? Ya. Fatadzakkarad ad-dukhana. Lalu Nabi menyebutkan yang pertama ad-dukhana pada dukhon. Tanda-tandanya pertama munculnya dukhon. Seperti yang sudah diisukan kemarin itu waktu bulan puasa. Pas tanggal berapa itu? Kena hari Jumat. Sudah yang namanya berita-berita akan terjadi dukhon. Sudah. Langsung percaya semua. Ya, itu. Masih percaya saja. Jangan percaya. Ya. Kalau yang dibicarakan itu berkaitan dengan kiamat, jangan percaya. Kalau ada orang, oh tanggal sekian akan terjadi dukhon. Kenapa? Karena yang tahu cuma Allah. Jadi kamu nggak usah percaya. Masa kamu masih belum berkaca kepada kejadian sebelumnya, awal-awal corona? Obatnya corona, masak telur jam 2 malam dimakan. Sudah. Sudah. Orang yang berjualan telur gembira sekali karena telurnya bisa habis. Dilakukan. Berita dukhon, masih saja percaya. Ya, akan keluar asap, akan terjadi gempa, terbelah bumi, baru keluar asap. Jangan. Itu nanti terjadi, hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Kalau ada orang sok tahu, akan tanggal sekian, hari Jumat.
Jangan percaya. Ya. Kemudian apa lagi? Wad-dajjalah. Dan kemudian Nabi menyebutkan yang kedua itu Dajjal. Di antara tanda 10 sebelum kiamat terjadi, yaitu munculnya Dajjal. Wad-dabata, dan juga menyebutkan kepada dabah, munculnya hewan dabah, hewan-hewan yang melata. Ya, hewan melata. Wa tulu'asyamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Jadi nanti sebelum kiamat itu matahari sudah tidak mau ke timur lagi. Jadi dia terbit dari barat, nyampe di tengah, tenggelam ke barat lagi. Sudah tidak mau ke timur, ya. Dan turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Itu 2, 3, 4, yang kelima ya, yang kelima, nuzul Isa. Wa Ya'jujah wa Ma'jujah, dan lagi munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang keenam. Wa salasata khusufin. Ya. Dan kepada dan terjadinya 3 amblas bumi. Artinya amblas ini tenggelam, ya. Terjadi 3 tenggelamnya bumi. Amblas. Katanya orang Jawa itu amblas. Amblas itu kalau tanah datar, kemudian dia itu masuk ke dalam, itu kan namanya amblas, ya. Apa saja, yaitu khasfin bil masyriqi, terjadi amblasnya bumi, masuknya bumi bil masyriqi, di arah timur. Ya. Di tanah masyriq, tanah bagian timur. Khasfin bil maghribi, dan juga terjadinya amblas di daerah barat. Wa khasfin bi jaziratil arabi, dan terjadinya amblas di Jazirah Arab. Itu ada nanti ini terjadi amblas ayat. Amblas ini mungkin bisa disebabkan gempa bumi, bisa. Artinya nanti ini bumi ini akan rengkah kemudian masuk sebagian. Berlubang sudah ke dalam. Ini terjadi di timur, di barat, serta di Jazirah Arab. Cuman tidak ditentukan. Di timur itu bagian mana, di barat bagian mana, di Jazirah Arab bagian mana, itu tidak ditentukan. Berarti sudah 6 tambah 3, 9. Wa akhiru dzalika, adapun akhirnya itu 10. Tanda yang ke-10 adalah narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Yaitu api. Yang terakhir itu munculnya api yang keluar di tanah Yaman, muncul di Yaman, yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Jadi nanti api ini pertama muncul di Yaman, kemudian api ini terus berjalan, sehingga orang-orang itu lari semuanya, lari. Lari kemana? Digiring ke tempat kumpulnya. Nah, ketika sudah berkumpul, baru nanti akan dimatikan di sana semuanya, baru terjadi yang namanya kiamat. Itu prosesnya. Jadi ada 10 tanda. Nah, di antara tanda yang 10 ini termasuk tanda-tanda kiamat besar, ya. Ini belum terjadi sekarang. Ya, kalau terjadi innalillah. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu adalah tidak ada orang adan. Alhamdulillah sekarang adan masih banyak. Apalagi Agustus barusan banyak dilombakan. Jadi insyaallah ya agak lama lah sedikit. Kalau sudah tidak ada, nanti tidak ada perlombaan adan, tidak ada yang tukang adan, ya sudah. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama dukhon. Ammad dukhonu faqad dzakarul allamatul khazinu fi tafsirihi. Sedangkan dukhon itu sungguh telah diceritakan. Telah menceritakan siapa orang yang sangat alim, yakni Imam Khazin, di dalam tafsirnya, tafsir Khazin. Faqalah, beliau berkata, qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata sahabat Hudzaifah, dia bertanya, ya Rasulullah, mad dukhanu? Rasul, apa itu dukhon? Fatala hadhil ayata. Lalu kemudian Nabi membaca ayat ini, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Di hari datang apa langit dengan dukhon yang jelas. Yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi. Yang mana yamla'u memenuhi apa dukhon?
Dukhon itu memenuhi ma bainal masyriqi wal maghrib. Daerah yang ada di antara timur dan barat. Yamkuthu arba'ina yauman. Tinggal apa dukhon? Selama 40 hari, 40 malam. Walailatin dan malamnya. Ammal mu'minu, sedangkan orang mukmin, fayusibuhu minhu, maka dukhon menimpanya, ya, menimpa apa dukhon kepada mukmin, minhu daripada dukhon, ya, kahayatiz zukami, seperti keadaannya orang yang pilek, flu. Wa ammal kafiru, sedangkan orang kafir, fahuwa, maka adapun orang kafir kasakroni, itu seperti orang mabuk. Yakhruju min man khoraihi, min mun khoraihi, dari kedua lubang hidungnya, wa udhunaihi, dan kedua lubang telinganya, wa duburihi, dan lubang duburnya. Nah, katanya nanti kalau sudah dukhon ini keluar, dukhon itu asap. Dukhon itu asap, asap tebal sudah. Nah, dukhon di sini kalau sudah keluar akan memenuhi penjuru timur ke barat. Tidak ada yang lepas. Mulai dari timur sampai ke barat, itu akan penuh. Jangan bertanya, di mana timur? Yuk, yang bisa jawab, di mana timur? Di timur, di sana mana? Ya di sana. Barat, di sana. Di sana mana? Ya di sana sudah pokoknya. Apalagi kalau kita ikut teori bumi bulat, ya berarti timur itu barat, barat itu timur. Jadi begitu. Ya kan? Kalau dikatakan bumi berputar kan begitu. Nah, akan memenuhi selama 40 hari. Nah, ketika pada waktu itu orang-orang mukmin yang terkena dukhon, terkena asap itu, dia akan merasakan dukhon sebagaimana orang pilek itu loh. Ya bagaimana kita pilek itu? Ya beringus, ya. Seperti kita misalkan lewat mencium orang yang sementara goreng lombok. Tiba-tiba kan bagaimana ya? Gatal-gatal bagaimana begitu ya. Itu orang mukmin yang terkena dukhon. Tapi kalau orang kafir yang ditimpa dukhon, dia itu seperti orang mabuk, akan teler gini. Pokoknya teler, sudah ya? Teler. Dan dukhon itu akan keluar dari kedua hidungnya, kedua telinganya. Pokoknya dia pada waktu itu orang-orang kafir, biarpun tidak merokok, keluar asap juga. Seperti itu. Dari duburnya juga. Nah, itu. Kalau orang mukmin enggak, seperti orang flu saja. Itu. Ketika dukhon nanti itu muncul. Ya mudah-mudahan kita ini tidak sampai pada masa keluarnya dukhon. Ya. Itu bahasa kerennya. Bahasa kasarnya mudah-mudahan cepat mati. Ya, iya. Kalau sampai dukhon kan berarti tidak mati kamu. Yang kedua, wa ammad dajjaluh, adapun dajjal, fa fi sahihi muslimin, maka di dalam kitab sahih Muslim ada sebuah hadis an Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Nabi? Ma baina khalqi Adamah ila qiyamis sa'ati khulqun akbaru minad dajjali. Tidak ada min baina khulqi Adamah, di antara makhluk atau kejadiannya manusia. Tidak ada di antara kejadiannya manusia, mulai terciptanya Nabi Adam ya. Tidak ada di antara terciptanya Nabi Adam ila qiyamis saati, hingga terjadinya kiamat, tidak ada apa yang tidak ada, khulqun akbaru, makhluk yang lebih besar minad dajjali, daripada dajjal. Ini pernyataannya Rasulullah. Jadi yang paling besar itu di antara makhluk Allah adalah dajjal. Padahal kita tahu di dalam kitab tafsir dijelaskan kaum Ad itu adalah kaum yang tinggi orangnya. Di situ di dalam tafsir Sawi dijelaskan kaum Ad itu dari tingginya
dari besarnya, dia itu kalau berendam di laut. Bayangkan, tidak tenggelam, berendam. Bagaimana orang berendam itu? Kalau berendam di dalam bak mandi itu. Ya begitu, berendam di laut. Kalau makan, dia tangkap ikan, kemudian dipanggang ke matahari begitu. Itu di dalam kitab Tafsir Sawi. Tinggal dipanggang matahari baru dimakan. Berarti tinggi sekali. Nah, kata Nabi, Dajjal itu lebih tinggi daripada kaum Ad. Lebih tinggi lagi daripada kaum Ad. Sehingga dikatakan tidak ada makhluk mulai terciptanya Nabi Adam sampai terjadinya kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Ya. Tapi yang lebih besar apanya di sini? Bukan lebih besar postur tubuhnya. Di sini dijelaskan maknahu akbaru fitnatan. Yang paling besar fitnahnya. Sedangkan posturnya Dajjal tetap standar seperti orang-orang kebanyakan pada saat itu. Ya, yang paling besar fitnahnya. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakarat Dajjalah, itu menceritakan tentang Dajjal. Faqalah, beliau mengatakan, annahu, sesungguhnya Dajjal, a'warul aini, itu buta sebelah matanya yang kanan, al-yumna yang kanan. Bahasa Jawa ada bahasanya kalau buta sebelah, bahasa Jawanya itu picek. Kalau buta semua ya buta. Kalau kata-kata buta itu semuanya, kedua mata ini tidak melihat, namanya buta. Kalau sebelah masih melihat, satunya tidak, namanya picek. Tidak tahu kalau bahasa Mandarnya apa. Hah? Kalau bahasa Mandarnya apa? Bahasa Bugisnya? Hah? Kalau buta sebelah apa namanya? Tidak tahu juga. Kalau bahasa Pataiknya? Tidak tahu juga. Bahasa apa lagi orang sini? Di mana sini? Bahasa Papuanya, ada yang Papua? Ya, oke. Jadi buta sebelah mata yang kanan, ka'annaha ambatan tofiatan, seakan-akan matanya tersebut seperti anggur yang muncul, yang menonjol. Berarti bagaimana buah anggur? Ada di luar begini matanya. Ya. Itu. Berarti matanya tidak seperti kita, seperti anggur yang menonjol. Ya, ambillah kelereng anggur, simpan di luar begini. Nah, seperti itu. Kalau kami bayangkan seperti hidungnya badut tapi kecil. Kan hidungnya badut kan begini, bola kan? Ya seperti itu. Itu Dajjal seperti itu nanti. Kata Nabi. Wa fiha wa fihima, dan di dalam juga di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi, illa waqad andara ummatahu, kecuali sungguh mewanti-wanti atau menakut-nakuti ummatahu, kepada umatnya, menakut-nakuti al-a'warul kadzdzabah, pada orang yang picek, yang buta sebelah, al-kadzdzabah, yang banyak berdusta. Ala, ingatlah, annahu, sesungguhnya Dajjal, a'waru, itu buta sebelah. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Tuhan kalian, laisa bi'a'warah, itu tidak buta sebelah. Maktubun, ditulis, baina ainaihi, di antara kedua matanya, kafirun, apa tulisan kafir. Jadi katanya sahabat Anas, Rasulullah pernah bersabda, semua nabi, artinya tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah menakut-nakuti umatnya tentang orang yang buta sebelah, yang pendusta.
Dajjal itu buta sebelah, alias semua nabi itu mewanti-wanti umatnya. Awas nak, nanti akan ada yang namanya makhluk Allah bernama Dajjal. Yang penampilannya dia itu buta sebelah. Sedangkan Tuhan kalian tidak buta. Oleh Nabi sudah dikasih tahu, kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, saya Tuhan, tapi penampilannya buta sebelah, sedangkan Tuhan tidak buta, alias kamu jangan percaya. Katanya demikian. Apalagi nanti di antara kedua matanya, walaupun dikatakan Dajjal itu adalah bermata satu, bukan berarti di tengah matanya sebagaimana yang ditampilkan di Facebook itu ya. Dajjal mata satu, bukan begitu. Buta sebelah. Apalagi di sini disebutkan baina ainaihi, berarti matanya tetap dua. Cuman satunya buta, satunya keluar. Di antaranya di sini tertulis kafir. Itu Dajjal. Ya. Makanya dia nanti akan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Warawal Buwawi meriwayatkan Imam Buwawi rahimahullah ta'ala bisanadihi dengan sanadnya Imam Buwawi an Asma binti Yazid al-Ansariyati, dari Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna min akbari fitnatihi, sesungguhnya di antara paling besarnya fitnahnya Dajjal, annahu ya'til a'rabiyah, annahu sesungguhnya Dajjal itu akan mendatangi a'rabi, orang-orang pedalaman. Hati-hati orang gunung. Ya. Orang-orang pedalaman. Fayaqulu, lalu Dajjal berkata, ara'aita in ahyaitu lakah abakah. Bagaimana pendapatmu atau apa pandanganmu? Apa pendapatmu apabila saya ahyaitu, apabila saya menghidupkan laka untukmu abaka, bapakmu yang sudah meninggal, bapakmu. Alasta ta'lamu anni rabbuk, apakah kamu tidak tahu kalau saya itu Tuhan? Fayaqulu, lalu A'rabi itu orang-orang gunung, orang-orang pedalaman menjawab, bala iya, kamu Tuhan. Kalau kamu bisa menghidupkan bapakku, berarti kamu betul-betul Tuhan. Itu katanya. Akhirnya fayatamatsalu lahu syaitanu nahwa abahu. Kok abahu sih? Anu di sini apa? Iblaka, unta ya. Abaka apa iblaka? Ya, unta ya. Bagaimana pandanganmu kalau saya menghidupkan untukmu iblaka, untamu? Alasta ta'lamu anni rabbuka? Apakah kamu itu tidak tahu sesungguhnya saya itu Tuhanmu? Fayaqulu bala iya. Akhirnya fayatamassalu, kemudian menyamar lahu untuk A'rabi asyaitonu, siapa setan? Menyerupai, ya. Alias menyamar untuk A'rabi siapa setan, nahwa iblihi, seperti untanya. Ya. Ka'ahsana ma takunu daru'an, seperti paling bagusnya keadaan takunu yang ada. Apanya? Daru'an, kantong susunya. Wa'adzomihi, dan paling besarnya sesuatu. Apanya? Asnimatan, punuknya. Punuk. Tahu punuk? Kan unta itu ada begini. Ada dua. Ada yang berpunuk satu, ada yang berpunuk dua. Asnimatan, punuknya. Wa ya'ti rajulah, kemudian datanglah Dajjal kepada seorang laki-laki, qad mata, yang telah meninggal, ahuhu, siapa? Saudaranya. Wa mata abuhu, dan meninggal bapaknya. Fayaqulu, Dajjal berkata, ara'aita in ahyaitu akhaka wa abaka. Apa pendapatmu? Apa pandanganmu apabila saya menghidupkan saudaramu dan ayahmu? Alasta ta'lamu anni rabbuka? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya saya itu Tuhanmu?
Fayaqulu, lalu menjawab si rajul, bala iya. Fayatamatsalu lahu syaitanu, lalu menyamar untuknya siapa setan, untuk Dajjal, untuk rajul ya, siapa setan, nahwa akhihi wa abihi, seperti saudaranya dan bapaknya. Ini. Makanya nanti banyak orang-orang ini tertipu. Ya. Jangankan kepada Dajjal tidak percaya, kepada berita saja suruh memasak telur tengah malam, percaya kalian itu. Ini cuman kabar, buktinya belum jelas. Untuk menghindari corona, masaklah telur berapa butir, jam 2 malam lalu makan. Maka akan terhindar dari corona. Percaya orang-orang. Padahal belum terbukti. Apalagi Dajjal. Ketika ini sudah membuktikan di depan matanya. Bagaimana tidak percaya, bagaimana tidak banyak pengikutnya. Dajjal itu melalui sanadnya Asma binti Yazid, riwayatnya Imam Bukhari. Di antara fitnah Dajjal yang paling besar, nanti Dajjal ini akan masuk ke pelosok, ke pedalaman. Hati-hati orang gunung. Ya. Dajjal nanti akan menawarkan, dia datang kepada orang pedalaman, apa pendapatmu tentang saya? Kalau saya bisa menghidupkan untamu yang sudah mati, apakah kamu tidak tahu kalau saya ini seorang Tuhan? Kalau saya ini Tuhan. Apa jawabnya? Iya. Kalau kamu bisa menghidupkan untaku yang sudah mati, kamu betul-betul Tuhan. Akhirnya apa? Dajjal sudah kerja sama setan. Nanti kalau sudah kamu menyamar jadi Akhirnya sudah setan langsung menyamar, membentuk, menyerupai untanya. Akhirnya percaya, oh ya kamu Tuhan. Sudah, dapat pengikut Dajjal satu sudah. Kemudian datang kepada orang yang mati saudaranya, mati orang tuanya. Bagaimana pendapatmu tentang saya? Kalau saya bisa menghidupkan orang tuamu, menghidupkan saudaramu, apakah kamu itu tidak tahu kalau saya Tuhan? Iya, saya akan percaya kamu betul-betul Tuhan kalau bisa menghidupkan saudaraku, ayahku yang sudah meninggal. Lagi-lagi setan sudah membentuk, menyerupai saudaranya sudah meninggal, menyerupai ayahnya sudah meninggal. Akhirnya dapat lagi pendukung yang namanya Dajjal. Bagaimana tidak banyak pengikutnya? Kenapa? Karena tipuan Dajjal tersebut tampak jelas di depan mata. Bagaimana tidak banyak pengikut? Zaman sekarang saja, saya ulangi, zaman sekarang saja itu cuman dikasih berita, buktinya belum tampak. Terhindar corona, masak telur jam 2, percaya semuanya. Orang-orang kampung masak telur dimakan. Masih saja corona. Baru-baru pada bulan Mei ada lagi berita. Kalau ingin terhindar dari corona, minumlah susu beruang. Habis susu beruang, masih saja percaya. Tidak berkaca kepada kejadian yang sudah-sudah. Maka dari itu disimpulkan, semakin akhir adalah fitnah semakin bermacam-macam. Dari bermacam-macamnya fitnah, kita harus mawas diri, hati-hati, jangan mudah terpercaya. Atau jangan mudah percaya kepada sesuatu. Kita harus tabayun dulu. Ya, kita harus tabayun dulu, perjelas. Jangan sedikit-sedikit ada kabar yang masuk, langsung kita share. Lalu kita sebarkan, belum jelas kebenarannya. Ya. Walaupun itu benar, tidak usah di-share. Simpanlah untuk pribadi Anda. Kenapa? Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang sudah berubah menjadi jarimu harimaumu. Kenapa? Karena orang sekarang bukan berbicara, tapi ketikan sekarang yang bicara. Dilempar sana, lempar sini. Menyebarluaskan hoax. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bersamaan dengan ridha Allah, bersamaan dengan mauna Allah, sehingga berberkah kepada kita, sehingga kita bisa memperkuat iman kita dan imun kita pada masa-masa atau pada akhir dunia ini, atau pada masa atau zaman akhir ini yang semakin banyaknya fitnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.